Ya. Oke, Ustaz, katanya mau ceramah tentang safar. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani fillah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersafar itu merupakan hal yang sering dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Ya. Sangat banyak keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh orang yang bersafar. Di antaranya adalah bahwasanya dalam bersafar itu kita disunahkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu waktu yang mana doa itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saat dalam keadaan bersafar. Ya, maka dari itu tentunya ketika kita bersafar hendaklah kita senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz, itu yang tadi tentang dikatakan teman apa? Ya. Mengetahui teman bersafar seperti apa? Jadi dikatakan teman dekat atau sahabat itu ketika orang itu pernah kita ajak bersafar. Ya, seperti yang ketika ada seorang sahabat ya melapor kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepadanya, ya, apakah temanmu itu atau sahabatmu, orang yang engkau anggap sahabat itu pernah engkau temani untuk bersafar? Kemudian orang tersebut mengatakan bahwasanya belum, ya, saya belum pernah bersafar dengannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya dia bukanlah temanmu, dia bukanlah sahabatmu, karena yang seorang sahabat itu adalah ketika kita pernah bersafar dengannya. Mengapa demikian? Karena ketika kita bersafar dengan seseorang, dengan sahabat kita, maka disitulah dilihat kepedulian kita dengan sahabat, ya, dengan sahabat. Apakah karena bagaimana ya? Karena ketika dalam keadaan bersafar itu kadang bekal-bekal yang kita bawa itu akan kurang. Banyak ujian ya? Ya, banyak ujian yang akan kita dapatkan ketika bersafar. Ya. Maka dari situlah dilihat seberapa komitmen, seberapa perhatian, dan seberapa peduli kita terhadap sahabat kita. Ya, itu diantara bentuk keutamaan dalam bersafar. Nah, dikatakan seperti itu, Ustaz, bersafarnya itu menginap atau berapa kilometer atau seperti apa supaya kita mengetahui kondisi sahabat itu atau sifat asli seorang sahabat terbaik itu? Berapa hari atau berapa lama waktunya? Dikatakan bersafar ya itu perjalanan, ya, menurut jumhur para ulama, walaupun ini banyak perbedaan di antara para ulama, berapa jauh jarak ketika orang disebut dengan bersafar. Ya, ada yang mengatakan bahwasannya disebut bersafar ketika kita bepergian dan ketika kita balik kita tidak melihat lagi atap rumah, berarti itu sudah safar namanya. Masya Allah. Ada yang mengatakan ketika kita telah keluar dari kampung halaman kita, maka itu telah bersafar namanya. Kalau beli cabai doang masa itu bersafar? Ya, begitulah ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya bersafar itu ketika kita masuk daerah lain, kemudian kita telah melewati 3 kilo, kita lewati 3 kilo dari daerah tersebut. Itu juga di antara pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya kita telah bersafar. Akan tetapi yang rajih adalah yang dimaksud dengan bersafar itu jarak safar itu disebutkan yang rajih dan jumhur para ulama adalah sekitar 84 km. Ya. Pokoknya sudah termasuk dikenakan apa? Sholat qashar. Terjadi pelambatan 12 menit yang disebabkan oleh kecelakaan di jalan tol Lingkar luar Jakarta dalam jarak 5 km. Yang diberikan Anda kepada masih kita berada adalah di rute tercepat. Bisa mengqashar sholat, dan ini tentunya adalah rukhsah dan sunnah. Jadi ketika kita dalam keadaan bersafar maka rukhsah, dan ini adalah keringanan yang hendaknya kita mengambil keringanan tersebut, ya. Karena di antara sunnah Rasulullah SAW adalah mengambil rukhsah. Jangan mentang-mentang kita mengatakan, ini kan rukhsah, saya tetap mau 4 rakaat supaya lebih afdol. Tidak. Tentunya yang lebih afdol itu kita mengambil rukhsah tersebut. Karena Allah sudah ngasih mudahkan ya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita, maka jangan sekali-kali kita memberatkan diri, ya, memberatkan diri. Oke, Ustaz. Kang Bayu, ada yang ditanyakan mungkin? Mumpung ada Ustaz gratis di sini. Dan juga ya. Oh iya, kenapa lagi Ustaz? Ya, rukhsah safar itu
hanyalah mengqasar salat. Adapun menjamak itu bukan rukhsah bagi orang yang bersafar. Karena orang yang menjamak salat dari zuhur ke asar itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak bersafar. Misalnya dalam keadaan Setelah 3 ketika kilometer, sholat zuhur, gunakan lajur hujan yang sangat manapun lebat, untuk mengambil dia ingin jalan menjamak keluar sholat antara menuju zuhur dan Jagorawi. asar, boleh. Akan iya. tetapi dengan satu syarat, ya dia tidak mengqasarnya. Jadi dia sholat zuhur 4 rakaat, kemudian setelah sholat kemudian dia iqamah lagi dan melanjutkan sholat asar, menjamak Jamak. zuhur asar itu boleh. Akan tetapi tidak mengqasar jadi 4-4. Jamak Karena tadi. mengqasar itu hanya dapatkan bagi orang yang bersafar. Safar. Ya. Minimal tadi kilometer Ya, tadi ya. minimal 84 km ini menurut jumhur para ulama kita. Syukran Ustaz. Ya, Puan. Cukup itu aja ya. Ya, insya Allah. Kumel. Oke Ustaz, terima kasih. Kang Bayu, bener nggak ada pertanyaan? Syukran, oke. Oke, para pemirsa, terima kasih banyak. Ini tausiah on the road kita kali ini bersama Ustadz Tirmizi. Apa sepeda dirimu? SH, sarjana hukum. Masya Allah, dari Sulawesi ya. Bukan si sarjana hukum sebenarnya, susah hidupnya. Parah lu. Tapi Ustadznya bener nih, soalnya dia Ustadz beneran. Nanti kalau kajian bisa cek di YouTube ya. Nanti saya akan upload terus. Oke, syukran, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe lah, karena gratis dan insya Allah dapat pahala jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.